Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa ma yaf'aluna wa ma yu'marun. Faqala Allahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagaj wa man lagafala jum'atalah angsitu wala tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqalallahu fi hadisi ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu jam'atu tupadzulu ala salati bisab'ina darajatin. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas, marilah kita untuk meningkatkan manifestasi iman kita kepada Allah. Marilah kita untuk meningkatkan kinerja kita ibadah kepada Allah. Marilah kita untuk senantiasa mentakorubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah tidak terasa sudah masuk di bulan Silih Mulud ini. Mari kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sigat taklik para alim ulama, yaitu imtisalul awamili wajtinabul nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna salatul jam'atu tupadzulu bisab'ina darajatin, rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian.
yang mana pahalanya sholat berjamaah adalah 27 derajat. Tetapi kadangkala kita suka disuguhkan dengan apa yang disebut dengan haroreab, malas. Kadangkala sudah dikumandangkan azan di waktu subuh, kita kalakatunuh. Kalau kita sudah dikumandangkan azan di waktu asar, bahkan kita kalakah pergi ke pasar. Kemudian kalau kita mendengar suara dikumandangkan azan isya, malah kita bergaya. Inilah kekurangannya umat baginda Nabi pada zaman sekarang ini. Banyak orang yang menjadi apa istilahnya itu contoh, tetapi yang mencari figur seperti baginda Nabi mungkin 1 juta orang sulitnya. Baginda Nabi menganjurkan kepada istrinya, baginda Nabi menganjurkan kepada sahabatnya untuk senantiasa merawat sholat. Tetapi kadangkala sholat hanya gerakan yang kita lakukan. Sholat yang kita laksanakan hanyalah seremonial yang kita laksanakan. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW, masalah pujian, masalah cacian sudah tidak perlu bagi baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi sudah hal adzulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Karena hatinya sudah dibeli oleh Allah, jiwanya sudah dibeli oleh Allah. Kemudian kegiatannya sudah dibeli oleh Allah, yaitu dengan surga jannatun na'im. Yang mana surga itu la udunun ra'at wala udunun sami'at wa kulukum basar. Yang namanya surga itu tidak bisa dicipta-cipta dengan penglihatan mata Casablanca, tetapi harus dilihat surga itu dengan mata batin kita. Banyak orang istilahnya itu mengaku bahwa dirinya sebagai umat Islam, tetapi masih banyak orang yang enggan melaksanakan syariat Islam. Bahkan kalau udah mengatakan syariat Islam itu teroris. Kemudian padahal bukan teroris, terong diiris. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan sampai terjebak, jangan sampai tertipu dengan style, dengan dangdanan, dengan model. Boleh bisa saja berpakaian berjubah, tetapi hatinya seperti orang yang durhaka. Itu ada dalam hadis dikatakan, ibadul abadi ang takulna saubahu khairan amalehi ala jabarin. Jadi paling dipika benci ku baginda Nabi yaitu apabila berparasnya atau berpakaiannya seperti alim ulama, tetapi hatinya seperti orang jahat. Hadis itu diterangkan di dalam kitab Muhtarul Hadis bab alim. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam pada gilirannya harus lebih mentaati kepada aturan atau koridor atau rambu-rambu atau aturan. Aturan sebenarnya di sekolah beda dengan di rumah. Aturan di masjid berbeda dengan di jalan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, bagaimana supaya kita bisa membedakan koridor-koridor yang tadi itu, yaitu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna shalah tanha anil fahsya iwal munkar wala dzikrullahi akbar innallaha ya'lamu ma tasnaun. Itu dalilnya. Kalau sebenarnya kita lepas daripada koridor, tentu saja kita akan lepas seperti jamparing daripada gonewahnya. Tetapi kalau sebenarnya kita
Senantiasa Al-Quran dibaca, Al-Quran disimak, Al-Quran dipahami, insya Allah dengan sendirinya kita tidak akan terlalu jauh daripada perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan para alim ulama, atasnya para habaib, atasnya kesanahnya itu baginda Nabi, atasnya para tabi'in, solehin, sodikoh. Di dalam Al-Quran yang tadi, Utslu ma uhiya ilaika, ajla yajlu utslu. Bacalah wahai Muhammad yang telah kami wahyukan kepadamu. Di sana Allah merintah kepada baginda Nabi. Dari mana? Minal kitabi. Mana kitab kita? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang mana? Yang 30 juz. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa surat? 114 surat. Nah, itu kalau saya pegang teguh kepada Al-Quran yang disebutkan saya tadi, insya Allah dengan sendirinya tidak akan lepas daripada koridor. Apa sih arti koridor? Hukum, rambu-rambu, aturan. Di jalan kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, mungkin banyak orang yang celakanya lebih banyak daripada sekarang. Kenapa? Karena tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di Al-Quran pun juga ada rambu-rambu lalu lintas. Sehingga membaca Al-Quran ada wakaf to, membaca Al-Quran ada wakaf jim, membaca Al-Quran ada wakaf jaiz, membaca Al-Quran ada wakaf lazim, membaca Al-Quran ada sakta, kemudian membaca Al-Quran surat Yusuf ada ismam. Sudahkah kita memperhatikan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Baca saja. Ini kita kan baru ikro, bukan qoro'a. Kalau ikro hanya baca. Kalau qoro'a, yaitu sudah membaca isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena ayat itu ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Mana kauliyah? Ya Al-Quran yang tadi 30 juz. Kauniyah alam semesta, Neptunus, Saturnus, Uranus, Pluto dan lain sebagainya. Nah ini. Kemarin ada gerhana bulan. Itu dari kauniyah. Bagaimana kalau kita menghadapi adanya gerhana bulan, panik, kemudian kita menangis, kita meratap baginda Nabi menganjurkan tatkala ada gerhana bulan, tatkala ada gerhana matahari, takbir. Setelah takbir, kemudian sholat gerhana bulan. Hanya bagaimana tata cara sholat gerhana bulan, bagaimana tata cara gerhana matahari. Itu yang perlu kita pelajari. Itulah koridor. Itulah aturan. Itulah rambu-rambu lalu lintas. Barakallahu minna huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita masih diberi umur jatah waktu. Kalau kita sudah umur 60, udah harus hati-hati. Karena kan baginda Nabi juga udah 63 udah meninggal. Kemudian kalau yang 40 harus lebih hati-hati. Kadangkala sekarang banyak darting, kemudian apa istilahnya itu asam urat dan sebagainya. Itu dari mana? Kurang rambu-rambu, kurang memperhatikan tata cara. Baginda Nabi memberikan contoh makanan tidak segera abras. Baginda Nabi itu selalu makanannya itu diatur. Tidak asal. Kalau kita kan bala-bala ya dimakan, kemudian terung-terungan ya dimakan, kemudian sayur mayur dimakan, omnivora, karnivora, herbivora dan sebagainya. Baginda Nabi tidak. Di antaranya omnivora, baginda Nabi tidak. Nah, kenapa? Biasanya kalau kita terlalu banyak lemak, itu mudah penyakit datang. Kalau kita terlalu banyak makanan yang apa istilahnya itu mengandung formalin, lecithin, nah itu jelas bakal penyakitnya mudah. Di antaranya hati-hati, jangan terlalu banyak bumbu-bumbu kimia. Perbanyak bumbu dapur.
koneng ke, salam ke, sereh ke, itu insya Allah bersih daripada penyakit. Kenapa? Karena kalau misalnya bumbu-bumbu yang dari kimia itu banyak kolaborasi, campuran, tidak natural. Itu biasa sudah dicampur. Nah, begitupun kita di dalam memeluk agama Islam. Kita harus pilih-pilih. Kenapa kita harus pilih-pilih? Kita ya harus memilih golongan yang mana yang kita akan ikuti. Yaitu di antaranya yang harus diikuti oleh kita itu yang ikut kepada Al-Quran, Al-Hadis. Jangan terlalu banyak ro'yu, jangan terlalu banyak pikiran. Karena kalau kita selalu menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita, tunggu saja kehancurannya. Bahkan istilahnya itu, silahkan Anda atau silahkan kalian berbenah di api neraka. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita, dengan logika kita, karena kalau logika manusia terbatas, beda dengan logika Allah. Kalau Allah itu jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa syi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu wal adim. Itu kalau kita pikiran dengan pikiran kita beda, menafsirkan Al-Quran dengan pikiran kita mungkin saja banyak salahnya ketimbang benarnya. Tetapi kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan Al-Quran, karena tafsir macam-macam. Pertama ada tafsir ro'yu, artinya tafsir dengan pikiran kita sendiri. Kemudian ada lagi tafsir bil mangkul, artinya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Hadis dengan Al-Hadis. Ada lagi tafsir bil mansur, artinya kita menafsirkan dengan para ijma ulama, kemudian hadis. Nah itu boleh. Tetapi kalau masih Quran ada, hadis ada, ijma nanti dulu. Yang diutamakan Al-Quran, Al-Hadis. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihannya mungkin absolut, mutlak datangnya daripada Allah. Kekurangan, kekhilafan datangnya dari khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung daripada nafsu kami ya Allah, dan aku minta kepadamu pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berikanlah surga kepada umat-umat Islam, berikanlah kebahagiaan kepada umat-umat Islam, berikanlah secercah harapan dan seberkas cahaya terang kepada seluruh umat Islam di tahun 2024. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Ibadallah an taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikruhu li wa lakum. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah sayyidul Anjain musabih so Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم فما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من المكذبين
من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Diberikan Al-Quran Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الله أكبر الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريم محمد رضي الله تبارك وتعالى آمين الحمد لله رب العالمين من الشاكرين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة فاتحة